Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, tentunya hal ini harus senantiasa patut kita syukuri. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ayatnya yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait tentang manajemen SDM. Nah, pada kali ini saya membawakan tema tentang memahami konsep, prinsip, dan metode pengembangan SDM. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam terlebih dahulu, apakah itu konsep pengembangan SDM? Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pengembangan SDM. Jadi, pengembangan sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut dengan SDM adalah proses berkelanjutan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi individu untuk kinerja yang lebih optimal. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja pengembangan SDM ini tujuannya untuk meningkatkan soft skill kita dan untuk menambah pengetahuan kita serta kompetensi individu untuk kinerja yang lebih optimal. Adapun prinsip pengembangan SDM, yaitu prinsip utama dalam pengembangan SDM meliputi yang pertama berkelanjutan, yang kedua terstruktur dan sistematis, yang ketiga berorientasi pada peningkatan kompetensi. Nah, 3 poin ini insyaallah akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu berkelanjutan, yaitu pengembangan SDM harus dilakukan secara terus-menerus, bukan sebagai kegiatan satu kali. Ini berarti organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan mendukung pembelajaran dan pengembangan jangka panjang, sehingga karyawan selalu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Kemudian yang kedua, terstruktur dan sistematis. Nah, ini adalah proses pengembangan SDM perlu dilakukan dengan pendekatan yang terencana, dengan langkah-langkah yang jelas dan metodologis. Ini mencakup analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga setiap tahap saling terhubung dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada peningkatan kompetensi. Fokus utamanya yaitu pengembangan SDM adalah meningkatkan kompetensi karyawan agar mereka dapat memenuhi tuntutan pekerja dan berkontribusi secara efektif. Program pengembangan harus dirancang untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan kompetensi serta mendorong penugasan keterampilan yang relevan untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Baik, selanjutnya ada macam-macam metode. Nah, metode ini terbagi menjadi 4, teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu metode konseling, kemudian metode mentoring, kemudian ada metode training, dan metode coaching. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 macam metode-metode ini. Yang pertama itu adalah metode konseling, yaitu proses interaktif yang bertujuan untuk membantu kita dalam mengatasi masalah pribadi atau emosional. Dalam konseling, seorang konselor memberi dukungan dan bimbingan untuk membantu klien untuk memahami perasaan, membuat keputusan, dan merencanakan langkah-langkah ke depan. Fokusnya lebih pada masalah yang bersifat pribadi dan pengembangan diri. Kemudian metode mentoring. Nah, metode mentoring adalah hubungan di mana seorang mentor yang berpengalaman memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada mente. Tujuannya adalah
untuk membantu mente dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta kepercayaan diri dalam bidang tertentu. Biasanya proses ini bersifat jangka panjang dan berorientasi pada pengembangan karir. Kemudian metode training. Nah, training atau pelatihan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam konteks tertentu. Pelatihan dapat berlangsung dalam berbagai format seperti seminar, lokakarya, atau kursus online. Nah, fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang lebih spesifik, seringkali terkait dengan pekerjaan. Kemudian metode mentoring, metode coaching. Metode coaching adalah proses di mana seorang pelatih atau yang biasa disebut dengan coach bekerja sama dengan individu atau tim untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan mentoring. Nah, coaching ini lebih terfokus pada hasil dan pengembangan potensi yang ada. Pelatih membantu klien mengidentifikasi tujuan, mengatasi hambatan, dan menciptakan rencana tindakan. Coaching seringkali bersifat jangka pendek dan lebih terstruktur. Kemudian, inilah keempat metode ini yang masing-masing memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Namun semuanya berfokus pada pengembangan individu dan peningkatan kinerja. Kemudian perbandingan metode. Nah, coaching seperti tadi, coaching fokus pada peningkatan kinerja. Kemudian mentoring fokus pada pengembangan jangka panjang. Training fokus pada peningkatan keterampilan teknik. Konseling fokus pada solusi masalah personal atau profesional. Dan selanjutnya ada integrasi metode pengembangan SDM, yaitu metode-metode tersebut dapat diintegrasikan dengan pengembangan program pelatihan, coaching berkala, mentoring untuk karyawan baru, konseling untuk kesejahteraan karyawan. Nah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang bisa sempat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, itu mungkin salahnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.